untuk alur cerita filmnya. Film kita akan buka dengan memperlihatkan seekor pengerat yang mirip dengan tikus, kita sebut dengan jerboa. Hewan ini terus berlarian ke setiap sudut kota untuk mencari makanan, namun keberadaannya justru membuat orang-orang jijik dan langsung mengusirnya. Dan sampai di suatu rumah, kehadiran jerboa yang ingin mengambil makanan justru mendapatkan sambutan hangat dari seorang wanita bernama Maria. Dia memberikan sepotong makanan untuk jerboa, dan saat akan menyantapnya bersama-sama, tiba-tiba sebuah cahaya mendatangi Maria sambil berkata kalau Maria adalah wanita pilihan yang disayangi oleh Tuhannya dan akan diberkahi dengan seorang anak pria tanpa harus melakukan pernikahan. Dan merasa jika semua ini adalah anugerah, Maria tanpa ragu menerimanya dengan sangat ikhlas. Cahaya yang sebelumnya mendatangi Maria terbang ke langit dan berubah menjadi sebuah bintang yang sangat terang. Dan cahaya yang dihasilkan bintang tersebut membuat seluruh hewan yang sedang beristirahat terbangun dan terkagum-kagum dengan keindahannya. Lalu salah satu dari hewan yang mengagumi cahaya tersebut adalah sesuatu yang kita sebut dengan Bu. Dan seekor keledai yang penggiling, kehidupannya sejak kecil sudah seperti ini bersama sang ayah. Dan cahaya terang dari bintang barusan membuatnya terinspirasi dan merasa kalau setiap hal di kehidupannya akan berubah. Dan oleh karena itu langkah awal demi mendapatkan perubahan tersebut adalah dengan keluar dari rumah penggilingan gabah ini. Pagi ini seekor burung dara mendatangi Bu untuk memberitahu kalau omongan dari kerajaan tetangga akan melewati kota. Kabar tersebut membuat Bu sangat antusias untuk bisa keluar dari rumah penggilingan, mengingat dia belum pernah sekalipun melihat dunia luar. Semenjak kecil Bu terus-menerus bermimpi dan berkeliling dari rombongan kerajaan dan melakukan berbagai hal yang sangat penting. Sayangnya harapan Bu selalu dihancurkan oleh sang ayah, dan dia tidak pernah mendukung Bu, bahkan sampai mengolok-olok kalau semua harapan Bu tidak akan pernah terjadi. Tidak lama kemudian rombongan kerajaan pun tiba melintasi depan rumah penggilingan. Bu segera menyiapkan pisau untuk bisa melepas ikatannya hingga membakar beberapa peralatan. Dan meski berhasil melepaskan diri, akan tetapi aksinya dicegah oleh si pemilik rumah penggilingan yang langsung menangkap Bu dan mengikatnya kembali ke arah penggiling menggunakan rantai. 6 bulan kemudian, terlihat seorang pria bernama Yusuf merasa sangat gugup karena akan merasakan pernikahan bersama Maria. Hingga hari ini Maria masih menyembunyikan kehamilannya dari semua orang di kota termasuk kepada Yusuf karena dia takut akan membuatnya kecewa. Dan di lain sisi, Bu juga masih melaksanakan tugasnya sebagai keledai penggiling gabah. Akan tetapi Bu tidak pernah menyerah mewujudkan impiannya. Sang ayah yang akhirnya menyadari tekad besar Bu memutuskan untuk membantunya keluar dari rumah penggilingan tersebut. Pertama-tama dia berpura-pura terjatuh supaya kalung rantai di lehernya terlepas, kemudian berteriak kesakitan untuk memancing untuk masuk ke dalam ruangan hingga membuat celah pelarian kepada Bu. Dan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, Bu bergegas kabur dari rumah penggilingan sambil menghindari kejaran si pemilik dengan bantuan dari burung dara. Aksi pengejaran terus berlangsung hingga melukai salah satu kaki Bu.
Beruntungnya, Bu berhasil lolos dengan bersembunyi di rumah Yusuf dan Maria setelah mereka berdua selesai melakukan acara pernikahan. Kebaikan hati Maria di sini melihatnya akhirnya bisa lepas dari kejaran si pemilik dan dia juga diobati olehnya. Secara tiba-tiba Yusuf datang dan menganggap kalau Bu adalah keledai liar, namun Maria berhasil meyakinkan Yusuf agar mau memberikannya tempat tinggal sementara sampai luka di kaki Bu sembuh. Maria kemudian membuatkan tempat tidur serta menyelimuti tubuh Bu menggunakan selendang miliknya, tapi keputusan Maria melepas selendang akhirnya membuat bentuk perut yang sedang mengandung diketahui oleh Yusuf. Demi meredam kegelisahan Yusuf dan membuat pengertian kepadanya, Maria pun menjelaskan tentang apa yang terjadi pada dirinya. Maria mulai menceritakan pengalaman spiritual yang dialami 6 bulan yang lalu saat bertemu dengan cahaya. Kala itu Maria dititipkan untuk mengandung dan membesarkan seorang anak pria, dan kini seolah resmi menjadi pasangan suami istri bersama Yusuf. Tugas tersebut pun harus bisa mereka lakukan bersama-bersama. Dan usut punya usut, anak pria dalam kandungan Maria saat ini adalah calon raja baru yang nantinya menjadi pemimpin seluruh umat manusia. Mengetahui akan tugas besar tersebut membuat Yusuf ragu kalau dia bisa melakukannya, dan di sini melihat selama ini dia hanyalah seorang pengrajin kayu dan tinggal di rumah yang sangat sederhana. Setelah pertimbangan yang cukup matang, akhirnya Yusuf mau menerima dan mau membantu tugas ini bersama-sama. 3 bulan kemudian kita diperlihatkan dengan 3 unta yang bisa kita panggil Cap Cip Cup sedang membawa 3 orang bijak mendatangi sebuah kerajaan yang berlokasi di seberang padang pasir. Dan tujuan mereka mengunjungi kerajaan ini adalah untuk memberikan hadiah kepada raja baru, di mana menurut ramalan bintang, raja saat ini akan digantikan dengan raja yang baru lahir. Dan ramalan bintang itu juga menerangkan bahwasanya raja baru itu menjadi pemimpin seluruh umat manusia kelak. Mengetahui posisinya akan digantikan, raja langsung mengirim algojonya untuk mencari bayi yang baru lahir serta menahan para pendatang bersama Cap Cip Cup. Ramalan bintang juga tersebar ke seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Jerboa yang mengetahui kalau raja baru itu dalam kandungan Maria mulai menceritakan kisahnya kepada seluruh hewan yang dia temui. Naas, cerita yang dituturkan terdengar oleh anjing kerajaan. Mereka berhasil mengancam Jerboa agar mau memberitahu di mana keberadaan Maria sekarang. It is in the rodent family. Di lain sisi, bayi yang ada dalam kandungan Maria saat ini sudah berusia 9 bulan. Kemudian Yusuf dan Maria berencana melakukan perjalanan menuju kota untuk melakukan persalinan di sana. Kondisi dia yang sudah sembuh berkat perawatan rutin dari Maria membuatnya ingin menggunakan Bu untuk penarik gerobak, tetapi karena Bu sedikit trauma dengan tali yang mengikat lehernya, membuat Bu meronta-ronta menolak keinginan Yusuf. Dan lalu Maria yang tidak tega membebani Bu memutuskan untuk melakukan perjalanan ini berdua saja tanpa membawa Bu bersama mereka. Tidak lama kemudian, Algojo bersama anjing-anjingnya mendatang mendobrak rumah Yusuf, tapi mereka tidak menemukan Maria dan hanya mendapati Bu terkunci di dalamnya. Meskipun Bu mencoba melindungi Maria dari kejaran tersebut, tapi berkat kain selendang milik Maria yang masih
ada di kakinya membuat anjing-anjing berhasil mengetahui aroma Maria, dan mereka akan menggunakan aroma tersebut untuk mencari keberadaannya. Kemudian, mengetahui nasibnya sedang dalam bahaya, Bu pun memutuskan untuk mengejar Maria dan Yusuf sebelum Algojo menemukan mereka berdua. Dan dia bertekad ingin merawatnya dengan sangat baik selama ini. Dan dalam perjalanan, Bu sempat mengingatkannya atas impian yang selama ini dia ingin berkeliling dengan rombongan dari kerajaan dan melakukan berbagai hal yang sangat penting. Tapi Bu menegaskan kalau dia lebih mementingkan keselamatan Maria sebelum mewujudkan mimpinya. Di tengah perjalanan, Bu hampir terjatuh ke dalam jurang, dan beruntung dia berhasil menggigit akar tumbuhan untuk menyelamatkan diri dan tidak sengaja bertemu dengan seekor domba bernama Ruth. Melihat Bu yang sangat kesulitan menuruni jurang, di sini membuatnya ingin membantunya, dan Ruth menuntun Bu menginjak satu batu ke batu yang lain hingga sampai ke bawah dengan sangat selamat, dan tidak lupa mengucapkan terima kasih dan berterus terang kalau dia sedang terburu-buru untuk pergi ke kota demi menyusul orang yang sudah merawatnya dengan sangat baik. Secara tiba-tiba, Ruth dengan senang hati ingin membantu Bu. Kemudian dia tumbuh di wilayah ini, dan di sini dia mencari makanan. Ruth juga mengetahui kalau perjalanan ini akan menjadi perjalanan yang sangat berbahaya, begitu juga dengan Bu. Dan dari keterangan Ruth membuat Bu menjadi sangat takut, dan demi menghindari segala kemungkinan terburuk, Bu pun mengizinkan Ruth untuk ikut bersamanya. Sementara di kerajaan, Cap-Cip-Cup berhasil meloloskan diri dari penjara, dan dia mengendap-endap ke istana untuk mencari informasi mengenai rencana sang raja. Dan sesuai dengan ramalan cahaya, raja bersama penasihat pribadinya berbicara akan menghabisi seluruh bayi yang baru lahir di kota untuk mencegah terakhirnya raja baru di kerajaan ini. Demi bisa memastikan keberhasilan rencananya, raja pun membebaskan 3 orang bijak dari penjara dan membiarkan mereka mencari keberadaan raja baru. Dan jika suatu saat mereka bisa menemukannya, maka raja saat ini akan langsung menghabisinya. Mengetahui atas musibah besar ini, Cap-Cip-Cup berencana melindungi raja baru dengan melakukan perjalanan ke kota Bethlehem. Setelah beberapa jam melakukan perjalanan, Bu bersama teman-teman akhirnya berhasil mengejar Maria dan disusul oleh Algojo kerajaan dan anjing-anjingnya dari belakang. Bu sempat memperingatkannya jika saat ini Algojo kerajaan tengah mengincar nyawanya. Namun karena menggunakan bahasa kedelai, peringatan Bu justru membuat Yusuf dan Maria kebingungan. Dan merasa tidak memiliki kesempatan untuk kabur lebih jauh lagi, Bu dan Ruth segera menarik Maria untuk bersembunyi di tengah keramaian pasar. Dan sayangnya berkat penciuman tajam anjing pelacak milik Algojo, keberadaan Maria berhasil diketahui. Lalu beberapa saat sebelum Algojo mengayunkan pedang, di sini Bu memanfaatkan gerobak Yusuf untuk mengacaukan pasar hingga menjatuhkan Algojo ke dalam sumur. Akibat dari kerusakan yang Bu diciptakan membuatnya jengkel dengannya, dan Algojo juga takut kalau keberadaan Bu malah memperburuk keadaan Maria, terutama calon bayi mereka. Dari alasan tersebut pun Yusuf terpaksa mengusir Bu dan kawan-kawan agar mereka tidak lagi mengikuti Maria. Dan ditambah Yusuf terus saja menghina Bu dengan menyebutnya hewan pembawa masalah. Alhasil ucapan Yusuf membuat Bu merasa kecewa, dan Bu memutuskan untuk tidak lagi mengikuti mereka. Upaya Bu menjatuhkan Algojo sungguh
tidak menghasilkan hasil terlalu bagus. Dia berhasil keluar dengan selamat, kemudian meneruskan pencarian mencari Maria bersama anjing-anjingnya. Sementara Bu kini mendapatkan rombongan kerajaan yang sedang melintas di atas padang pasir, dan burung dara pun ikut merasa senang karena akhirnya Bu bisa mewujudkan impiannya sejak dahulu kala. Dan akan tetapi Bu memutuskan untuk kembali dengan mengejar Maria. Bu bertekad tidak peduli meski dirinya harus terusir, Bu akan tetap terus menemaninya dan menyelamatkan dari apapun yang bahaya. Dan di sini membuatnya merasa senang. Dia akan mengikuti kemanapun Bu pergi. Dan keputusan Bu ke Maria sangatlah tepat. Yusuf yang saat ini sedang merasa kesal membuat emosinya tidak stabil dan sampai-sampai memarahi Maria karena beberapa masalah sepele. Kehadiran Bu juga berhasil menenangkan keadaan. Sebagai pengganti gerobak, Bu akan menjadi keledai yang membawa barang bawaan mereka dan membantu Maria melanjutkan sisa perjalanannya. Begitu juga dengan Cap Cip Cup bersama 3 orang bijak. Sesuai dengan ramalan bintang, mereka pergi ke Bethlehem disusul dengan Algojo dan anjing-anjing. Dan beberapa saat kemudian Maria melahirkan dan kawan-kawan berhasil tiba di kota dan membawa Maria ke tempat penginapan. Sayangnya penginapan ini sudah penuh, bahkan dia tidak menerima Maria meski dalam keadaan darurat. Di waktu yang bersamaan, Bu pun mengalami masalah berbeda. Dan Bu bertemu dengan pemilik rumah penggilingan sebelumnya yang langsung menangkap Bu. Dan saat itu juga, karena keadaan semakin buruk, tatkala Olgojo langsung membawa ke penginapan. Beruntung penginapan tersebut penuh, membuat Maria dan Yusuf pindah ke tempat lain. Beberapa saat kemudian Cap Cip Cup muncul bersama ketiga orang tersebut. Pemilik penggilingan di sini berada di dekat kandang dan dirinya akan beristirahat sejenak sebelum pulang besok pagi. Dan tiba-tiba Bu mendapati beberapa hewan juga berada di sekitarnya. Dan sebelum dilepaskan, Bu menceritakan perjuangannya sebelum melakukan perjalanannya dan bercerita akan mara bahaya yang sedang mereka hadapi. Dan Bu juga memberitahu kalau Maria akan melahirkan seorang anak pada malam ini. Lalu mendengar keterangannya membuat para hewan berinisiatif memberikan tempat kelahiran anak Maria dengan sebuah kotak berisikan jerami di atasnya. Setelah berhasil keluar, Mu langsung menemui burung dara dan mencari pertolongan dari hewan lain. Sementara Bu akan mencari Maria dan Yusuf untuk dibawa ke kandang sebelumnya dan demi bersembunyi dan melakukan persalinan. Tidak jauh dari kota tersebut, dia menemukan gerombolan domba yang sedang beristirahat dan meminta bantuan dari mereka untuk membantunya menyelamatkan raja baru yang akan lahir. Akan tetapi tidak ada seekor domba pun yang mau mendengarkannya. Secara tiba-tiba sebuah cahaya muncul di hadapannya dan membuatnya meyakinkan semua domba agar mau mengikuti instruksi dari Ruth demi keselamatan sang raja baru. Di samping itu, burung dara tidak sengaja bertemu Cap Cip Cup dan berinisiatif untuk meminta bantuan dari mereka bertiga. Di tempat berbeda, Bu akhirnya menemukan keberadaan Yusuf dan Maria yang akan melahirkan malam ini. Dan dia memaksanya untuk naik ke punggungnya dan pergi ke kandang. Naas keberadaan mereka berhasil diketahui oleh Algojo dan anjing-anjingnya yang masih berkeliling di kota.
Setelah Bu menempatkan Maria di samping kota yang sudah disiapkan, di sini dia bersama hewan lain membuat blok untuk menghadang Algojo dan anjing-anjingnya. Awalnya Bu sama sekali tidak berkutik di hadapan mereka bertiga, tetapi keadaan seketika berubah setelah Ruth bersama gerombolan domba datang dan disusul oleh burung dara dan Capcicuk untuk menghajar Algojo dan anjing-anjingnya. Meskipun mereka adalah penjahat, tapi Bu masih menaruh kasihan kepada Algojo dan mencoba untuk menyelamatkannya. Sayang, upaya yang dilakukan tidak berarti apa-apa bagi Algojo, dan setelah mendengar suara tangisan, Algojo semakin bersikeras untuk kembali ke atas untuk menghabisi nyawa mereka. Dan dia bahkan tega menjatuhkan anjing-anjing peliharaannya sendiri. Beruntung takdir memihak kepada raja baru. Saat akan naik, Algojo pun terjatuh, sementara anjing-anjingnya pun berhasil diselamatkan oleh Bu. Kebaikan yang hewan-hewan lain tunjukkan membuat para anjing sadar kalau mereka melakukan hal yang sangat salah. Dan di sini pada akhirnya Maria berhasil melahirkan raja baru dengan sangat selamat. Begitu juga dengan mimpi Bu untuk bisa berkeliling dengan rombongan dan melakukan berbagai hal yang begitu penting seperti mengawal raja baru. Dan tidak lama kemudian 3 orang bijak datang membawakan hadiah untuk raja baru. Dan mereka menghormati kehadirannya dan tidak mungkin menyerahkan beliau ke raja lama. Setiap hari adalah awal yang baru. Tidak ada salahnya jika kita menjalani hidup ini dengan coba melakukan apa yang melakukannya dengan benar, dan melalui semua itu membuat pertemuan yang baik dalam hari itu dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan akan hasilnya. Setiap manusia memiliki jalan cerita hidupnya masing-masing. Namun demikian, pengalaman yang dialami baik itu menyeramkan atau menyedihkan pasti akan menjadikan pelajaran dan motivasi untuk terus maju.